Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qabbaltuka biwasil qabulin wa qadartu ala fahmika bifahmi rasuli wa tutawi'uni bi'aishin ma aqulu Allahu akbar amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak nawaitu liridallahi ta'ala wa syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الفجر خصوصا لحضرة من حضر معنا في هذا المسجد ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولجميع من أحسن إلينا ولمن له حق علينا. شيء لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jamiah Taqwa beserta segenap pengurus, Bapak Kinoy, disebut bisi mangkat balik karena minta disebut ya. Yang saya hormati para sesepuh, para asatid, yaitu Bapak Ustadz Amin, Bapak Ustadz Didin, Bapak Ustadz Sade ya, Kinoy, sebutnya Syekh, itu mas Syekh. Yang saya hormati para alim ulama, para ustadz dan ustadzat, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para bapak-bapak hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini ataupun yang mendengarkan dari radio Sugan Ayah channel, dari channel dari channel YouTube ya, Insya Allah, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan umur panjang ya, masih diberi umur panjang. Di mana tadi siang ada saudara kita yang telah mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kematiannya dalam keadaan husnul khotimah karena sedang jihad fisabilillah, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Maka mudah-mudahan Allah ampuni kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan sehat walafiat, di mana ada sebagian saudara-saudara kita juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Jadi rumah sakit sekarang sedang penuh, membludak, setiap kamarnya terisi, sehingga membuat kewalahan ya, daripada pihak rumah sakit, bahkan ada yang tidak tertampung. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua, anak cucu keturunan kita, keluarga kita yang ada di lingkungan Masjid At-Taqwa khususnya dan umumnya yang ada di seluruh negara, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu diberikan kesempatan untuk hadir di rumah Allah, hadir di tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah, hadir di salah satu raudhah min riyadul jinan,
dari salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan ini adalah gambaran bahwa di dunia kita sering berkumpul di taman-taman surga, maka di akhirat pun kita dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa kita, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagaimana hidupnya para ulama. Hadirin jamaah rahimakumullah, salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada paduka alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, serta kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa berharap akan syafaatnya, baik di dunia ini terlebih kelak di yaumil kiamah. Semoga kita termasuk hamba Allah dan menjadi umat Rasulullah yang mengaku sebagai umatnya dan diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini bertepatan dengan malam 17 Agustus. Arek teriak merdeka teh ya besi salah di masjid ya, jadi ada di malam 17 Agustus, malam kemerdekaan Indonesia, yang mana hampir seluruh Indonesia merayakan acara 17 Agustus dengan berbagai macam perlombaan. Ada yang sudah mulai melakukan perlombaan sebagai bentuk semangat, sebagai bentuk kegembiraan menyambut datangnya Hari Kemerdekaan Indonesia Raya. Ada yang lomba pukul air, ada yang lomba makan kerupuk, ada yang lomba panjat pinang. Sebetulnya kalau menurut pandangan Pak Amil, lomba panjat pinang itu tidak boleh. Jadi yang boleh dipinang dulu baru dipanjat. Nah, kalau direstui itu pun, ya, jadi jangan panjat dulu baru dipinang. Jadi dipinang dulu baru dipanjat. Ini menurut pandangan Bapak Amil, ya. Gitu. Ya, kalau ada yang memang belum dipinang-pinang, belum dipanjat-panjat, ya paling cuma gitu-gitu aja. Cuma buat selfie-selfie doang. Buat memenuhi status WA, ya. Jadi status WA menandakan bahwa saya punya pasangan, tapi nggak dipinang-pinang dan nggak dipanjat-panjat. Kayak dicolek banyak dikatain gitu. Ya, jadi dengan berbagai macam perlombaan boleh selama perlombaan itu memang tidak berlebihan. Karena ada lomba-lomba yang kadang jadi berlebihan, ya, yang tidak pantas secara moral. Karena yang menyaksikan bukan hanya orang dewasa, ada juga anak-anak. Sehingga di lingkungan kita harus kita jaga. Lombanya lomba yang sewajarnya saja, ya. Lomba yang memang kalau bisa justru ada pendidikannya. Jadi jangan hanya sekedar supaya rame, supaya viral, tapi tidak mempedulikan tentang norma, ya, seperti itu. Karena banyak kalau di video-video di media sosial lomba-lomba yang ya menurut ini sih memang seru gitu, tapi secara norma tidak pantas. Contoh misalkan, ya, ibu-ibu naon ngenyot sawu diberi coklat, itu kan kurang pantas itu. Masalahnya kan ada yang nggak harus dikasih coklat pun udah hitam gitu. Ya gitu. 17 Agustus. Jadi semua menyambut, semua bersemangat untuk menyambut 17 Agustus. Yang tidak ada diada-adakan. Semua patungan, semua iuran demi 17 Agustus.
Nggak punya baju, beli bajunya, seragamnya. Supaya apa? Seragam merah putih. Ibu-ibunya beli kerudung merah, bajunya putih. Atau sebaliknya, bapak-bapaknya beli kaos dan lain sebagainya. Ya, tidak ada pun diadakan. Gang yang tadinya kumuh, yang tadinya kotor, mulai dirapihkan. Dikasih bendera, dikasih cat, dikasih segala sesuatu, bersemangat untuk itu semua. Kenapa? Karena menyambut hari yang istimewa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Dari mulai ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran dikeluarkan untuk menyambut datangnya hari bahagia, yaitu hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Kalaulah ini juga menjadi momen untuk semua umat Islam bersemangat, ya, menyisihkan bajunya, lengan bajunya, bersemangat untuk apa? Untuk menyambut datangnya 17 rakaat sehari semalam 5 waktu, maka itu akan menjadi lebih luar biasa lagi. Tidak perlu mengumpulkan rupiah, patungan iuran untuk melaksanakan 17 rakaat. Ya, cukup melaksanakan sholat saja dengan pakaian yang ada, yang penting syaratnya terpenuhi, suci badannya, tempatnya, pakaiannya, suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka itu sudah sangat luar biasa. Maka semoga momen di tahun ke-80 ulang tahun Indonesia ini, umat Islam juga semakin bersemangat menyambut 17 rakaat di setiap harinya. Bukan hanya momen 17 Agustus yang mana berlangsung setahun sekali, tapi bagi kita sebagai muslim setiap hari adalah 17 rakaat, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 3. Itulah 17 yang harus kita jaga dalam diri kita dari sejak kita lahir, mulai balik sampai akhir hayat kita, tetap tertanam dalam jiwa kita 17 rakaat 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Indonesia dan sebagai hari penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan negeri yang begitu indah, yang telah menganugerahkan Indonesia dengan kekayaan alamnya yang luar biasa. Maka harus dijaga kedaulatan negara ini. Miliaran, triliunan biaya dikeluarkan oleh negara ini untuk menjaga kedaulatan RI. Di setiap perbatasan dipasang, ya, dijaga oleh pasukan-pasukan khusus, oleh tentara, oleh polisi dan lain sebagainya. Tentu bukan biaya yang kecil. Kenapa harus dijaga? Karena untuk menunjukkan kedaulatan negara. Karena saking pentingnya negara ini sehingga berapapun biayanya diberikan untuk kedaulatan negara Indonesia. Lalu kata Rasulullah SAW, ada 2 perkara yang mana perkara tersebut lebih utama, bahkan tidak ada yang melebihi keutamaannya dari 2 perkara ini. Jadi 2 perkara ini sangat luar biasa. 2 perkara ini menentukan kehidupan kita di dunia, bahkan nanti ke akhirat. 2 perkara ini apabila dijaga maka sangat hebat di dalam pandangan manusia, terlebih di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Indonesia menjaga kedaulatannya, maka ini lebih daripada itu semua, karena pada saat negaranya dijaga tapi ini tidak dijaga, maka akan terjadi kehancuran, akan terjadi porak-poranda. Apa itu? Maka kata Rasulullah, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada 2 perkara yang mana perkara tersebut tidak ada yang mampu membandingi keduanya. Tidak ada yang mampu membandingi
keutamaan daripada keduanya. Apa itu? Yang pertama, al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang kita menjaga daerah kita, tapi keimanan kita terjual, tergadaikan. Maka jangan sampai terjadi hal tersebut, ya, sebagaimana dulu di tahun-tahun 2000-an ke sana itu banyak sekali orang-orang yang menjual agamanya demi makanan. Kenapa? Karena kefakiran yang terjadi. Kata Sayyidina Ali, kadzal faqru ayyakuna kufra. Kadang kefakiran itu, rasa lapar itu membuat seseorang menjadi kufur. Kufur adalah tingkah lakunya, adalah pekerjaannya, orangnya adalah kafir. Maka keimanan ini harus dijaga. Sampai kapan? Sampai meninggal. Karena keimanan ini kaitannya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakini bahwa Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita semua, oleh manusia, oleh hewan-hewan, oleh tanaman, oleh tumbuhan, oleh semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah adalah zat yang menciptakan kita, dan kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini harus tertanam di dalam diri. Bagaimana supaya keyakinan ini tertanam? Caranya adalah harus dengan ngaji, dengan ilmu. Ada rukun iman, iman kepada Allah. Maka bagaimana cara membuktikan iman kepada Allah? Ada alatnya, ada caranya, ada ilmunya, sehingga kita yakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui aqaidul iman. Adanya Allah, ya, Allah itu terdahulu melalui nazamnya wujud tidak baqa, mukhalafatul hawadisi, sampai akhirnya. Maka dikupas lagi apa itu wujud, sehingga kita tahu bahwa Allah itu memang ada. Apa cirinya ada? Maka cirinya ada adalah adanya alam raya ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya minuman ini menunjukkan adanya yang membuat. Adanya bangunan ini menunjukkan adanya yang membuat. Adanya baju, pakaian, semua ini pasti ada yang membuatnya. Maka adanya alam raya ini pasti adanya yang membuat. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logikanya begitu. Lalu bagaimana secara naklinya, dalil menurut Al-Qur'annya? Maka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhannya langit dan bumi? Siapakah yang mengurus langit dan bumi? Maka katakanlah Allah. Jadi yakin kepada Allah. Kalau kita nggak pernah ngaji, maka nggak yakin. Ini beneran enggak sih ada yang menciptakan, ada Tuhan dan lain sebagainya. Maka ketika kita tidak yakin, artinya kita belum mengetahui hal tersebut. Ini cengeknya lada muka sih, gitu. Karena belum pernah tahu, oh ini tuh cengek. Ya, begitu dikelepuk, lada. Maka itulah harus sampai level hakul yakin. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Jadi harus sampai merasakan. Nah ini. Jadi yang pertama, sesuatu yang tidak ada bandingannya, sesuatu yang sangat utama, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir di masjid ini kenapa? Karena adanya keyakinan bahwa Allah memberikan pahala, bahwa Allah memberikan ganjaran bagi siapapun yang berbuat kebaikan. Yakin kepada Allah. Kalau tidak yakin, maka tidak mungkin kita melaksanakan ibadah.
Kenapa sih kok kita ibadah padahal kita tidak menyaksikan secara zahir zat Allah, tapi kita begitu yakin karena adanya ilmu yang mengajarkan tentang hal tersebut. Jadi yang pertama yang tidak ada bandingannya dibandingkan apapun yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan naf'u bil muslimin, yaitu memberikan manfaat kepada sesama muslim. Maka ketika keimanan kepada Allah kuat, tapi kita membuat madorot kepada sesama mukmin, mengaku beriman kepada Allah, tapi kita tidak membuat orang-orang di sekitar kita selamat, maka kata Rasulullah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah, kata Rasulullah, orang tersebut mengaku beriman kepada Allah, salat dia jalankan, puasa dia jalankan, zakat dia jalankan, haji dia pergi berkali-kali, tapi demi Allah kata Rasulullah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maka sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman tersebut? Allazi la ya'manu jarahi dawa'iqahu, yaitu orang yang tidak membuat aman siapa? Tetangganya, lingkungannya. Dari apa? Dari ucapannya, dari tingkah lakunya. Jadi akan menjadi percuma ibadah kita ketika kita tidak bisa membuat aman di dalam lingkungan kita, wabil khusus tetangga kita kiri dan kanan. Jadi begitu pentingnya menjaga hubungan antar tetangga, menjaga hubungan antar manusia, lebih-lebih antar umat Islam. Jadi kita harus menjadi perekat antar sesama muslim, bukan menjadi orang yang memecah belah satu sama lain, ya. Seperti yang terjadi di akhir-akhir ini, sini teriak Allahu Akbar, sana teriak Allahu Akbar, yang diperebutkan apa? Ego. Yang diperebutkan apa? Kelompok. Yang diperebutkan apa? Kebanggaan diri, ya. Itu yang terjadi. Teriaknya sama Allahu Akbar, tapi yang diperebutkan bukan menegakkan kalimah la ilaha illallah, tapi lebih ke arah ego. Ini loh bajuku, itu bajumu, sorry warna baju kita berbeda, musuh. Itu yang terjadi. Maka harus bermanfaat bagi sesama muslim dengan apa? Kalau kita punya ilmu, maka dengan ilmu. Kalau kita punya tenaga, maka dengan tenaga. Kalau kita punya harta, maka dengan harta memberikan manfaat kepada sesama. Jangan sampai ibadah terus kita lakukan, tapi kita dicap oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang tidak beriman. Bahkan Rasul sampai bersumpah, wallahi, demi Allah. Udah repot. Maka kita tinggal di perum, ya, yang berdempetan, satu tembok, satu atap, satu lantai, satu jalan, satu udara, maka kita harus saling menjaga satu sama lain, ya. Kenapa? Karena kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya antara orang yang beriman itu adalah saudara. Maka kalau kita saudara, fa aslihu baina akhwaikum, maka harus benar-benar berbuat baik, saling tolong menolong satu sama lain antara saudara. Saudara kita kesulitan, bantu jika kita mampu. Ketika tidak mampu, minimal mendoakan. Itu yang harus kita tingkatkan. Jadi persatuan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan berpecah belah, karena kita adalah saudara. Masalah beda menu, masalah beda rasa, itu adalah hal yang biasa. Kalau saya senangnya pedas, makan mie ayam. Kalau Kinoy senangnya enggak. Maka jangan berantem gara-gara pedas dan enggak. Kenapa? Karena sama-sama makan mie ayam. Gitu. Saya mah senangnya makanan yang manis, Kinoy mah yang pahit, sebagaimana hidup ini.
Jangan mempermasalahkan itunya, yang penting sama-sama makan, sama-sama minum. Jadi ketika kita sama-sama menegakkan agama Allah, maka tanawalul a'mal, bermacam-macam amal itu. Ada orang beramal dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Oh, saya mah kalau sholat malam nggak kuat, ngantukan, tapi saya punya harta, sedekah dengan hartanya, beramal dengan hartanya. Oh, saya mah harta nggak punya, tapi saya kalau malam siap melek, main gaple. Oh, itu beda deh. Ibadah sholat, ya sudah dengan sholatnya. Oh, saya mah harta tidak punya, melek kuat, boga ilmu, dengan ilmu. Maka kita akan sama-sama saling menolong satu sama lain. Jadi perbedaan, al-farqu rahmatun, perbedaan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan jadi indah melihat di depan ini ada yang pakai baju putih, ada yang peci hitam, ya, ada yang peci putih, bajunya hitam, kan itu. Jadi bermacam-macam sehingga menjadi indah. Coba bodas kabeh gitu kan, jadi tidak indah. Nah itu. Dengan apa? Memberikan manfaatnya bil maqal, dengan ucapan yang baik itu juga adalah sesuatu yang manfaat. Ketika kita memberikan ilmu itu adalah sesuatu yang manfaat, atau menunjukkan jalan itu juga sesuatu yang manfaat, atau menunjukkan kepada kebaikan. Tuh kalau malam ini ada pengajian di sana, malam itu ada pengajian di sini, tunjukkan saja, ya. Buat apa? Karena hidayah itu milik Allah. Kita mah hanya bikin iklan. Masalah beli enggaknya mah itu urusan masing-masing pelanggan. Itu. Jadi jangan sampai oh ini itu dan lain sebagainya. Sama-sama syiar, ya seperti itu. Al-bijah, atau bermanfaatnya dengan kekuasaan bagi orang-orang yang memiliki kuasa, bagi pemerintah, ya, yang mempunyai kekuasaan, maka gunakan kekuasaan itu untuk bermanfaat. Jangan sampai menjadikan apa? Jabatannya itu sebagai bahan untuk memperkeruh suasana, bahan untuk mengadu domba. Karena sekarang mah semua sudah nyata, salah ngucap, ego muncul, repot, ya, chaos. Yang melakukan salah siapa, yang menjadi korban siapa. Itu. Maka kata Rasul, idza ra'al minkumul munkara falyughayyir biyadihi. Apabila engkau melihat kemungkaran, rubah dengan tanganmu. Apa maksud tangan? Kekuasaanmu. Gunakan kekuasaanmu, tanda tanganmu untuk bermanfaat kepada sesama. Ketika kekuasaan digunakan dengan baik, maka semua melaksanakan atau merasakan manfaat. Dan itu sudah menjadi rahasia umum, karena sekarang semua serba terbuka, serba transparan. Mana memang pemimpin yang membela rakyatnya, mana yang memang membela diri dan kelompoknya. Atau tidak punya kekuasaan, aubil mal, dengan harta, aubil badan, atau dengan badan kita memberikan manfaat, ya. Seperti pengajian sekarang misalkan, ya, ini air tidak akan sampai ke meja sini kalau tidak ada yang mengantarkan, maka dianterin satu-satu. Itu termasuk manfaat, ya. Jadi ngaji misalkan air minumnya mah ayah, tapi di pojok, ya, tidak jalan, maka tidak akan sampai. Maka adalah orang yang dengan badannya, dengan sukarela membagikan, sehingga itu pun manfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, man asbaha la yanhiya zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Ada orang yang bangun pagi-pagi, ketika bangun pagi-paginya dia tidak ada sedikit pun niat untuk mendolimi salah seorang siapapun. Jadi bangun pagi, bangun saja begitu saja, tidak ada pikiran orang esok-esok reka mana ya, esok-esok apa reka suka seri atau reka mana ya. Tidak ada pikiran, bangun saja begitu seperti biasa, tidak ada kepikiran mau mendolimi siapapun.
Maka dengan bangunnya seperti itu, ghufirallahu majana, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apa dosa yang telah dilakukannya. Jadi bangun saja. Bangun tidur, jangan ada pikiran mau berbuat dolim kepada sesama manusia. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Ada orang yang bangun tidur, begitu bangun tidur pagi-pagi sudah berniat, pagi ini saya ingin menolong orang yang terdolimi atau memenuhi kebutuhan saudaranya. Kebutuhan apa saja? Kayaknya kalau pagi-pagi kino ini nggak ada yang masakin, misalkan. Kata Pak Open, saya beli uduk 2, karena saya juga nggak ada yang ngurus, misal. Jadi sudah diniatkan malam hari itu, saya bangun pagi-pagi nih mau beli uduk buat kino, kasihan pakai belum sarapan, karena saya juga nggak ada yang ngurus, jadi beli uduknya 2, misal. Begitu beli uduk 2, ingat, oh iya kita punya guru, ada Ustadz Amin, ada Ustadz Didin, ada Ustadz Sunita. Sekalian beli 10 karena kemarin baru habis gajian, dianterin satu-satu, itu maka luar biasa. Atau misalkan begitu ke Cilamaya, ingat, di Cilamaya itu ada cumi, ada cumi, begitu ada cumi, masya Allah, ingat saya tuh di Tarum tuh ada guru yang senang sama cumi, senang sama ikan laut, pokoknya masya Allah, dibawainnya seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan. Takut guru saya tuh belum pernah merasakan cumi itu kayak gimana sih gitu. Karena kan Pak Ustadz Amin dari gunung, di gunung mah nggak ada laut gitu. Misalkan. Tapi ini tuh dari 2022 kayaknya belum terlaksana sampai 2025 sekarang. Baru dalam angan-angan. Mudah-mudahan didengar oleh yang mendengarkan. Nah, maka ketika seseorang bangun pagi, maka dari bangun pagi itu dia berniat dalam dirinya, dalam hatinya, saya akan menolong orang-orang yang terdolimi, saya akan memenuhi hajat saudara muslim saya, maka kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang berhaji dan umrah. Baru niat saja, belum nolongin gitu teh. Jadi niatnya, makanya sampai sekarang nggak terlaksana. Itu salahnya kita menyampaikan, kata Ustadz, yang penting mah niatnya, nyampe Cilamaya niat, orang niat, tapi tidak dilaksanakan. Sakit juga nggak semenang, pahala haji jeung umroh, komo lamun dilaksanakan. Jadi haji jeung umroh mabrur. Masya Allah. Itu tanah itu. Wa qala alaihi salam, maka Nabi bersabda, ahabbul ibad ilallahi ta'ala, ada hamba yang dicintai. Ini orangnya, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu anfa'un nas linnas, orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Pak Ustadz Amil memberikan manfaat ketika ada yang meninggal, mandiin, ya, padahal nggak kenal, saudara bukan, istri bukan, tapi istrinya di rumah nggak pernah dimandiin. Mandi restorannya, bareng, teman beda deh. Ya, Ustadz Didin memberikan manfaat dengan ilmunya, mengatur lajunya air, perjalanan air kemana saja, ya, supaya petani tidak kekurangan air, bermanfaat. Kinoi setiap malam Rabu selalu di pinggir memperhatikan ini kopi kurang atau enggak gitu. Lamun kira-kira leuwih kantongan hiji bawa balik, manfaat itu. Jadi setiap kita itu memberikan manfaat, maka ahabbul ibad, orang yang paling dicintai di sisi Allah adalah anfa'un nas linnas, manusia yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Jadi jadilah kita orang yang bermanfaat. Sedikit cepat itu kamera hiji deui. Itu adalah orangnya. Wa afdalul a'mal, nah ini amalannya, ini perbuatannya.
Wa afdalul a'mal, dan amal yang paling utama di sisi Allah adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, membahagiakan hati orang mukmin. Dengan apa? Yatrudu anhu ju'an, memenuhi atau memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Oh, jadi kalau pagi-pagi beli nasi uduk buat Kinoy, kan Kinoy lagi kelaparan gitu. Memberikan, maka afdalul a'mal. Ya. Terus apa? Au yaksifu anhu karba, atau istilahnya menghilangkan kebingungan dari orang-orang yang sedang bingung. Au yakbilahu daina, atau membayarkan hutangnya. Oh, ternyata wajar kalau sekarang kita, ya, ini rahasia umum, terlepas ada yang suka atau tidak, karena ini buktinya. Wajar kemana-mana orang tersebut datang selalu disambut. Kenapa? Karena sudah mengamalkan ini. Ada orang kelaparan, dibantu. Ya. Ada orang yang bingung bagaimana ini ijazah masih ditahan, dibantu. Ada orang yang punya hutang, dibayarkan. Maka wajar. Luar biasa. Ijazah atau masyarakat itu. Jadi wajar. Siapa? Ya sudah umum lah, ya, Bapak Ayu itu melakukan itu. Kita mah baru teori, termasuk yang ngomong ya baru teori. Ngabantulah tibang ala kadarna, palingnya minta tolak angin, dibere tolak angin di bangsa itu bantu kita. Tapi coba, ya, beliau KDM itu sudah mengamalkan ini. Idkhalus surur ala qalbil mu'min, membahagiakan hati orang-orang yang beriman, bahkan yang non-muslim pun dibantu. Gerejanya mau digusur, mau disita, dibantu sampai sujud pendetanya ke dia. Itu sudah praktek, kita mah baru teori, ya. Atau sudah melaksanakan tapi memang belum maksimal. Nah, karena sesuai dengan kemampuan. Nah, itu jadi wajar. Kalau Allah mencintainya, maka tandanya Allah mencintainya, makhluknya dibuat cinta kepada dia. Seperti itu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah pun memberikan kemuliaan kepada kita untuk bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, menjaga keimanan kita hingga akhir hayat kita, karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai engkau mati dalam keadaan di luar Islam. Yang kedua, maka teruslah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, agar Allah mencintai kita, dan teruslah kita beramal sesuai amalan-amalan yang diarahkan oleh Rasulullah, sehingga amalan itu adalah amalan yang utama, dan kita semua bukan hanya berkumpul di dunia di taman-taman surga ini, tapi di akhirat kelak kita berkumpul di surganya Allah bersama para nabi, para tabi'in, para sahabat, para syuhada, para sholihin. Jadi itulah, ya, yang kita harapkan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wahsyurna fi zumratil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua, dan mampu menjalankan apa yang sudah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.